Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali dalam program Toga, Tanaman Obat Keluarga. Sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal, mengenalkan tanaman dan sekaligus juga manfaat serta mengetahui apa saja kegunaan dari tanaman-tanaman obat tersebut. Nah, seperti biasanya pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh ahli tanaman toga kita, ada Pak Wahyu. Iya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Siang. Alhamdulillah baik. Sehat iya. selalu. Pak Wahyu, Iya. hari ini kita spesial sekali, Iya. karena kita saat ini berada di lokasi Taman Siswa Iya. ya. Yayasan Perguruan Taman Siswa Kota Kediri. Kota Kediri, betul sekali. Iya. Di mana Taman Siswa ini adalah satu sekolah yang sudah cukup Cukup sekali usianya ya. Pertama kali di Kota Kediri. Jadi memang secara umum ini merupakan cagar budaya yang memang harus kita lestarikan. Salah satunya adalah mengembangkan budaya Kota Kediri agar lebih berkembang lagi. Oke, luar biasa. Dan kebetulan untuk toga hari ini pemirsa, nanti kita akan mengenalkan tanaman-tanaman toga khas Kota Kediri. Wah, luar biasa, bukan seperti apa sih sebenarnya tanaman khas toga khas yang ada di Kota Kediri. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Tapi sebelumnya Pak Wahyu, saya ingin mengenal dulu kenapa memilih tempat ini, dan sepertinya di belakang ini juga ada tulisan Balai Kebudayaan Dewan Kota Kediri ya? Iya. Ini apa ini Pak? Iya, jadi Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri adalah salah satu wadah bertemunya para seniman, para budayawan, agar budaya di Kota Kediri menjadi lestari, menjadi hidup. Syukur bisa menghidupi para budayawan kita agar lebih maju. Karena Kota Kediri adalah kota tua, harusnya punya balai kebudayaan yang memang secara umum harus ada untuk menampung semua aspirasi masyarakat Kota Kediri yang berbudaya agar lebih maju lagi. Wow, luar biasa sekali. Dan ini penggagasnya termasuk salah satunya Pak Wahyu ya? Jadi saya selaku Ketua Dewan Kebudayaan bercita-cita mengembangkan, mengumpulkan, dan menghidupkan budaya di Kota Kediri agar lebih maju lagi. Dampak kedepannya adalah masyarakat akan semakin makmur dengan budaya yang semakin maju. Luar biasa sekali. Ini salam kebangkitan kebudayaan. Salam kebangkitan kebudayaan. Oke, dan ini nanti rencananya tempat ini akan digunakan sebagai tempat untuk berekspresi, tempat untuk berkarya, tempat untuk mewujudkan seni budaya kita agar lebih maju lagi. Utamanya Kota Kediri adalah kota tua, harus kita bangkitkan kebudayaan di Kota Kediri. Oke, baik Pak Wahyu, nanti acara ini nanti kan juga ada pengenalan, kemudian juga seperti tadi saya melihat ada tumpeng juga. Selain kita mengenalkan tanaman toga, ada acara apa lagi? Acara nanti adalah penandatangan MOU kerjasama antara Yayasan Taman Siswa dengan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, mempunyai komitmen sama untuk memajukan budaya di Kota Kediri agar maju. Taman Siswa semakin maju, budaya di Kota Kediri semakin maju, rakyat akan semakin bisa menikmati karya-karya budaya masyarakat kita. Oke, juga ditandai dengan potong tumpeng nanti ya Pak ya? Potong tumpeng dan penandatanganan, dan penanaman pohon. Penanaman pohon juga, berarti spesial sekali ya pemirsa toga kita kali ini. Oke, buat pemirsa penasaran seperti apa tanaman-tanaman toga khasnya Kota Kediri yang ingin nanti pemirsa ketahui dan bagaimana pemanfaatnya, kita ikuti dulu yuk. Kita langsung menuju ke lokasi Pak Wahyu. Betul, kita akan menuju ke lokasi melihat apa saja tanaman yang ada. Nah pemirsa KSTV, saat ini kita sudah berada di aula, di mana di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ini sudah ada beberapa tanaman toga khas Kota Kediri. Tapi pemirsa tentunya juga penasaran dong, ini sebenarnya tanaman apa sih dan manfaatnya untuk apa? Langsung saja kita ke Pak Wahyu nih. Monggo Pak Wahyu, hari ini kita akan mengenal tanaman khas toga Kota Kediri ya. Bisa diperjelas nih yang mana tanamannya Pak Wahyu? Salah satu tanaman khas Kediri yang memang saat ini dilupakan oleh masyarakat dan sebenarnya sangat melegenda adalah tanaman legundi.
Tanaman Legundi. legundi. Ini tanamannya ya. Yang ini Pak? Iya, yang ini tanaman legundi. Iya. Ini tanaman adalah tanaman kuno yang ada di makam-makam kuno tempo dulu. Bahkan dalam catatan buku-buku kuno di Kediri, tanaman legundi adalah tanaman ciri khas dari Syekh Mursyad. Siapakah Syekh Mursyad? Iya. Syekh Mursyad adalah seorang syekh pada masa kerajaan Majapahit. Beliau dimakamkan di Setono Gajah. Setono Gajah itu dulu pabrik gula merican. Kenapa dinamakan Setono Gajah? Karena Setono Gajah adalah tempat, meskipun itu sudah makam, merupakan tempat di mana banyak pada tahun 1800-an merupakan tempat penggemblengan para pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang bangsa kita agar memperoleh ilmu kebal, memperoleh ilmu kesaktian, memperoleh ilmu keprajuritan adalah di makam Syekh Mursyad di Setono Gajah, pabrik gula merican. Kenapa pabrik gula ada di situ? Karena dimanapun tempat ada pergerakan, Belanda pasti akan membangun pabrik gula. Seperti di pesantren juga itu dulu pergerakan. Pergerakan juga. Pergerakan, jadi kenapa tanaman ini sangat dipuja-puja oleh Syekh Mursyad? Karena tanaman ini adalah dari akar, biji, buah, daun, semuanya berkhasiat. Contoh yang paling nyata adalah bila kita baru mengalami kondisi gemblengan latihan, badannya sakit semua, mandinya pakai air hangat rebusan legundi. Daunnya yang direbus ya Pak ya? Bangunnya pasti bangun tidur. Kemudian kalau kita mengalami lecet, mengalami kondisi sakit, mengalami luka, gudeg ataupun, kita cukup ambil daunnya. Daunnya diambil, kita remukkan, kita bubukkan. Pasti akan sembuh. Jadi daunnya kita bubukkan, kita lumatkan, maka akan menjadi sembuh. Kemudian tanaman ini bisa juga untuk perawatan rambut. Jadi digunakan sebagai kecantikan juga bisa ya Pak ya? Jadi kalau nanti kita remukkan ya, dihancurkan. Nantinya akan mengurangi kutu rambut ataupun gangguan-gangguan rambut yang lain. Luar biasa sekali. Dari apa istilahnya daunnya ya. Manfaat dari daunnya. Pak Wahyu, sebenarnya kalau tanaman legundi ini kan tadi Pak Wahyu matur mulai dari daun, batang sampai akar itu bisa dimanfaatkan semuanya ya. Kandungan yang terdapat dari tanaman legundi itu apa sih Pak? Iya, kandungan dari tanaman legundi ada unsur vitamin C, kemudian ada kapsitin, pidsitin, kemudian ada kandungan asam benzoat. Itu secara umum memang sangat bagus untuk pengobatan. Bahkan dari tanaman legundi ini merupakan legenda-legenda pondok-pondok pesantren tempo dulu. Karena apa? Syekh Mursyad adalah cikal bakal, keturunannya adalah cikal bakal pondok pesantren di wilayah se-eks-Karis dengan Kediri. Pondok Ploso, Pondok Lirboyo, Pondok Kedunglo, Pondok Mutih, itu semua keturunan dari Syekh Mursyad dari pondok di daerah Bandar Kidul. Gus Saleh ya Pak, Gus Soleh ya Pak ya. Gus Soleh itu punya putra-putri yang memang terah dari Syekh Mursyad. Putra-putrinya semua dinikahi para kiai besar Pondok Ploso, Pondok Lirboyo, Pondok Dunglo, dan Pondok Mutih. Itu semua. Jadi itu tanaman ini seharusnya menjadi salah satu tanaman yang wajib ditanam di pesantren-pesantren. Karena apa? Masyarakat kita masih suka apa ya istilahnya kalau pencak ya, pencak sakit dulu tuh lukanya tidak dikasih obat-obat biasa itu enggak ya Pak ya? Pakai daun legundi ini. Bagaimana? Ditumbuk begitu kan Pak? Ditumbuk kemudian ditapelkan. Kalau sakit semua kok dipukuli sakit semua, mandi air rebusan legundi. Kalau kita pakai akarnya bisa untuk istilahnya mencegah
kehamilan. Jadi kalau akarnya direbus sebagai KB tradisional. Wah, Itu ini sebagai KB cocok tradisional. ini sepertinya ya buat ibu-ibu ya. Kalau kita rebus, kemudian diminum untuk perawatan pasca bersalin juga akan cepat. Efeknya untuk pasca bersalin apa, Pasca Pak? bersalinnya dalam artian tanaman legundi ini bisa untuk menurunkan, kalau istilahnya turun peranakan ya, turun berok ya. Itu turun berok, kita bisa ambil akar daun, kemudian temu ireng, direbus sebagai minuman, itu mengangkat rahim yang turun agar menjadi naik kembali. Oh gitu ya, Pak. Jadi ini bisa juga menjadi andalan para dukun bayi tempo dulu, bahwa legundi adalah tanaman yang ditanam oleh para istilahnya dukun bayi tempo dulu, menjadi salah satu alternatif obat yang memang wajib ada. Tetapi karena kemajuan farmasi, akhirnya kita berubah. Iya, luar biasa sekali. Berarti ini wajib ada sebenarnya, Wajib Pak ada. ya. Ya, kemudian dari buahnya bisa juga untuk obat cacing dan peluruh menstruasi. Oh gitu. Ini ada buahnya ya, Pak ya? Buahnya kecil-kecil. Oh, ini seperti ini apa nih, Pak? Bunganya? Batang buah atau sudah buah? Ini sudah bunga, ini buahnya kecil-kecil seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai sebagai salah satu obat cacing dan peluruh menstruasi bagi orang yang memang secara umum mengalami menstruasi yang terasa sakit. Oh, jadi ini buat pemirsa di rumah ya, biasanya remaja putri atau ibu-ibu ini yang sering mengalami yang namanya biasanya kita sebut dengan dilepen gitu ya, Pak Wahyu ya, nyeri saat haid, ternyata ini sangat mujarab sekali. Ini kalau yang pakai atau mengkonsumsi itu remaja putri berbahaya nggak, Pak? Tidak berbahaya. Tidak berbahaya ya. Secara umum adalah berefek mengurangi nyeri haid. Oh begitu, tetapi tidak berpengaruh pada kandungan ya, juga tidak aman ya, berarti ya. Oke, baik, jadi aman ya. Rasanya bagaimana, Pak? Rasanya agak sedikit pahit dan panas. Panas dan ada pahit. Panasnya gitu ya. Yang pertama, seperti merica? Ya, hampir kurang lebihnya. Tidak seperti merica. Tidak. Oke, tapi ada rasa panasnya. Berarti seperti cabai. Cabai jamu ya. Bukan cabai buat masak pemirsa ya. Pasti pedas kalau itu. Kemudian kita tanaman yang kedua. Tanaman yang berikutnya, sebentar Pak Wahyu, dari batangnya tadi manfaatnya untuk apa? Untuk batang istilahnya kita bisa pakai salah satunya untuk penghilang nyeri, untuk kesegaran badan, bisa juga untuk cacingan. Penggunaannya direbus saja. Ya. Berapa banyak untuk takaran komposisi? Ukuran satu tapak tangan kita dengan air 2 liter sebagai minuman pagi setengah gelas, sore setengah gelas. Oke, berarti tanaman ini sebenarnya bisa besar ya Pak ya? Sangat besar, bisa besar. Bahkan di Syekh Mursad di Stono Gajah itu bahkan dipercaya orang sakit tuh mandi di bawah sumber legundi. Sumber legundi, orang mandi di bawah legundi, akhirnya semua sakit-sakit yang terkait dengan gejala-gejala itu semua dipercaya bisa menyembuhkan. Luar biasa sekali, perlu kita coba nih ya. Mungkin saat ini juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini mengikuti acara ini nanti penasaran, yang badannya sekarang terasa sakit semuanya karena sekarang lagi marak cikungunya nih Pak Wahyu ya. Apakah ini juga bisa bermanfaat mengurangi rasa sakit akibat virus cikungunya juga? Bisa juga. Yang penting kita coba, kita manfaatkan. Oke, baik ya. Oke, untuk tanaman berikutnya yang kedua Pak Wahyu. Yang kedua adalah kayu lanang. Ini bentuknya ya Bapak Ibu, sampingnya ini. Kayu lanang. Kayu lanang adalah kayu bertuah yang banyak ditanam di punden-punden, di tempat-tempat keramat, ataupun di tempat yang memang secara umum di tempat-tempat keraton, atau di tempat-tempat para pejabat tempo dulu, kayu lanang adalah wajib. Bapak Ibu nanti bisa melihat kayu lanang yang usianya sudah ratusan tahun di makam Mbah Bureng. Makam Mbah Bureng itu ada satu tanaman kayu lanang yang dulunya besarnya hampir kurang lebih medel 30, dipotong lagi kemudian tumbuh lagi, itu namanya kayu lanang. Kalau dalam bahasa Latinnya Oroxylum indicum. Tanaman ini banyak ditanam di punden. Sesuai dengan namanya, kayu lanang ini adalah mempunyai sifat aprosodiak, bersifat menguatkan. Begitu ya Pak. Jadi menguatkan. Apa yang digunakan kalau untuk menguatkan? Kita bisa ambil
akarnya. Jadi Jadi kalau akarnya nanti dipakai. kita potong, Ya. akar kayu lanang ini warnanya akan kuning. Kuning, kemudian dari situ bisa kita rebus dicampur dengan laos, jahe, lempuyang, kemudian akar purwo direbus sebagai minuman, itu sangat bagus sebagai minuman. Bahkan dari kayu lanang sendiri, saya berburu pada seorang bapak, pangapunten ini kita bukan nyemoni ya, tapi ini adalah kita belajar ilmu. Ya. Di daerah Tulungagung di pasar mana Wage ya, itu ada seorang namanya Mbah Jan, usianya 70, istrinya 3 jadi 1 di rumah. Rukun ya Pak? Rukun. Rukun. Mbah, apa resepnya penjenengan? Saya tidak bisa melepaskan akar kayu lanang ini sebagai minuman sehari-hari. Jadi beliau menggunakan kayu lanang, kelabet, dan lempuyang sebagai minuman setiap hari. Wah ini tanaman kayu-kayu yang lumayan sulit dicari ini. Tidak, kita nanti menanam. Menanam ya Pak ya, termasuk labetnya juga ada ya Pak ya. Dari akarnya untuk stamina ya. Jadi kalau untuk yang lain, jadi kalau untuk kita pakai daunnya, ini dipakai sebagai bahan ekoprint, warna-warna batik, warna hijau mengkilap. Jadi kalau warnanya ini sebagai warna batik, warna ekoprint. Kemudian daunnya bisa dipakai sebagai pengobatan kolesterol, kemudian jantung, diabetes, daya tahan tubuh. Ini juga sangat bagus kita gunakan. Oke, jadi kandungan yang terdapat dari kayu lanang atau tanaman lanang ini apa Pak? Salah satunya adalah karena bersifat sebagai obat kuat, ada kandungan sitosteron. Kandungan sitosteron adalah berefek sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas daya tahan seseorang. Makanya namanya disebut kayu lanang ya Kayu Pak lanang, ya. Dan ini kita tidak memberi nama kayu lanang dengan nama sendiri. Itu di dalam bahasa Indonesia, di dalam kamus toga, itu ada sejarahnya? Itu namanya juga kayu lanang. Oh gitu ya Pak. Ini kenapa kok bisa disebut kayu lanang? Apa memang pohonnya hanya satu batang, tidak ada ranting-rantingnya begitu atau bagaimana? Itu nanti tanaman ini berkembang, menjulur sampai ke atas, nanti kalau musim kemarau daunnya gugur. Kalau daunnya gugur nanti akan keluar bunga seperti bunga turi itu. Bunganya bisa di daerah Thailand, di daerah Kamboja, di Asia, itu sebagai salah satu masakan juga bersifat sitosteron. Artinya bersifat menguatkan. Iya. Apakah ini yang mulai digerakkan oleh pemerintah yang ditanam di tepi-tepi jalan raya itu Pak? Salah satunya ini. Salah satunya ini. Paling tidak kayu lanang adalah tanaman asli khas Kediri yang memang banyak punden-punden di kota Kediri dulu menanam kayu lanang. Paling tidak nanti kita menanam di Balai Kebudayaan di Taman Siswa, nanti bapak-bapaknya sehat semua. Alhamdulillah, amin. Itu yang diinginkan ya. Kalau bapaknya sehat, ibu-ibunya juga makmur nanti ya. Karena rajin bekerja ya, Wak, maksudnya itu. Oke, pemirsa, kita masih penasaran apakah kayu lanang ini bisa dimanfaatkan oleh perempuan untuk menjaga kesehatannya juga, dan bagaimana perawatannya, apakah sukar atau tidak. Nanti kita akan kembali untuk Anda selepas beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa, Toga masih menemani Anda pada kesempatan hari ini, dan tentunya spesial sekali karena kita berada di area sekolah Taman Siswa yang legendaris sejak zaman dulu kalau Pak ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berdiri kokoh dan menjadi cagar budaya, kan termasuk salah satu sekolah tertua ya yang ada di kota Kediri. Dan sumbangsihnya terhadap kemerdekaan luar biasa. Luar biasa. Pergerakan untuk para pejuang kita, untuk dapur umum. Bahkan beberapa tokoh nasional kita pernah singgah di Taman Siswa. Luar biasa sekali. Dan hari ini nanti kita akan resmikan menjadi salah satu tempat kebudayaan juga ya. Balai Kebudayaan Kota Kediri. Oke. Dan hari ini yang hadir dari mana saja Pak Wahyu? Yang hadir teman-teman dari Dewan Kebudayaan Daerah, kemudian dari Bapak Ibu pengurus yayasan Taman Siswa, sekaligus ibu-ibu pengajar. Paling tidak kita bersatu
mewujudkan satu visi misi, memajukan kebudayaan, memajukan pendidikan, menghidupkan kembali kebudayaan kita agar lebih lestari lagi. Di samping itu, taman siswa, siswanya akan semakin banyak. Iya, luar biasa. Termasuk hari ini juga ada siswa-siswi dari taman siswa juga ya, Pak Ada, ya? Oke, baik. Lebih semangat lagi karena kita akan membahas satu tanaman yang luar biasa sekali. Sebelum kita ke dua tanaman berikutnya, Pak Wahyu, kita kembali ke tanaman kayu lanang ini, Pak Wahyu. Kayu lanang ada formula di mana seseorang terkena diabetes kemudian menjadi kondisi lemah pada kondisi staminanya. Paling tidak kayu lanang menjadi serbuk atau daun kering, menjadi satu rebusan, bisa dicampur dengan lempuyang dan laos, sekaligus menurunkan kadar gula, meningkatkan kondisi fisilitas kita, dan secara umum tubuh kita akan sehat. Oke, nah apakah tanaman kayu lanang ini juga bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu atau perempuan, Pak Wahyu? Bisa, untuk apa meningkatkan daya tahan tubuh khusus untuk daunnya. Khusus untuk daunnya. Gampang capek, sering gemetar, gangguan jantung, kemudian terjadi kolesterol, itu juga kita bisa memanfaatkan kayu lanang. Bahkan kayu lanang dari beberapa teman EcoBreed menjadi salah satu maskot warna yang terbaik untuk pembuatan batik alami. Oh, luar biasa. Ya, warna batik alami adalah kita pakai kayu lanang. Pakai kayu lanang ini ya. Oke, baik ya. Dari kayu lanang kita sudah bahas. Kemudian kita menuju ke tanaman berikutnya. Karena di sebelah Pak Wahyu ini masih ada dua tanaman khas Kota Kediri. Iya. Tanaman ini adalah namanya daun pacar Cina. Pacar Cina. Pacar Cina. Jadi boleh nggak sih dikasih pacar Jawa aja, Pak? Saya suka yang Jawa, Pak. Kemuning. Pacar Jawa kemuning. Beda ya? Oh, ini dengan kemuning beda? Beda. Ini bunganya warnanya kuning. Kalau kemuning bunganya warnanya putih. Apakah ini yang disebut dengan tanaman jenar? Oh, bukan. Bukan, beda lagi ya? Kalau jenis pacar, jenis kemuning itu muraya, tapi kalau jenis pacar Cina, bahasa latinnya Aglelia odorata. Jadi Aglelia odorata bentuknya seperti ini. Tanaman ini asli khas Asia Tenggara. Tanaman ini dalam filosofi sering digunakan untuk acara-acara adat temanten atau sesuatu yang bersifat ritual. Karena apa? Tanaman ini kalau berbunga warnanya kuning menyala seperti apa ya? Seperti emas itu ya, warnanya kuning dan berbau harum. Tanaman ini merupakan tanaman ada kandungan minyak atsirinya. Jadi kalau masyarakat dulu ada keluarganya yang sering merasa gelisah, biasanya tehnya dicampur dengan bunga pacar Cina ini. Jadi pacar Cina ini bisa juga ditebar pada tempat-tempat kalau seseorang mau jadi temanten, tempat pelaminannya ada warna-warna dari pacar Cina ini, nanti baunya aromatik, harum dan bersifat sebagai penenang. Iya. Oh, berarti bunganya yang seperti bunga sawi itu ya, Pak ya? Kuning kecil-kecil itu ya? Kecil itu. Oh. Iya. Tapi sekilas kalau kita melihat ini tanamannya hampir sama dengan tanaman kemuning ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Hampir sama tetapi tidak sama. Tanaman pacar Cina ini dulu-dulunya oleh nenek moyang kita ditanam rumah sebelah kanan. Kenapa itu, Pak? Karena memang secara umum auranya bersifat mendinginkan dan menenangkan situasi rumah pada tempat itu. Jadi yang ditempati akan merasa lebih adem gitu ya, Pak ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan daun pacar Cina ini, salah satunya adalah sebagai pengobatan, kalau daunnya direbus ya, sebagai pengobatan yang terkait dengan menstruasi yang sangat berlebih. Jadi pasca menopause, seseorang mengalami pendarahan yang sangat akut, kita pakai rebusan pacar Cina ini sebagai salah satu minuman untuk pengobatan. Sedangkan manfaat yang lain, teh dari daun pacar Cina juga berefek sebagai manfaat sebagai kembung. Untuk mengurangi kembung. Kembung, kemudian batuk, kemudian pusing, kemudian yang terkait dengan masalah gangguan-gangguan secara kejiwaan itu juga bisa kita ambil dari daun pacar Cina ini. Oke. Ini kalau misalkan digunakan untuk anak-anak, apakah juga aman tanaman ini, Pak? Tanaman ini kita gunakan untuk anak dari bunga pacar Cina dipakai sebagai teh. Digunakan sebagai teh, jadi hanya diseduh aja ya? Iya, diseduh saja. Oke. Baik, ada batasannya nih, Pak? Iya, jadi untuk
batasan dari tanaman ini, secara umum tanaman ini termasuk tanaman perdu yang tidak bisa tinggi, cukup tingginya antara 2-3 meter, bisa kita manfaatkan untuk tanaman hias sekaligus tanaman obat. Bahkan para piai-piai dulu biasanya yang mungkin ingat, pasti pojokan rumah pasti ada tanaman pacar Cina ini. Jadi Gitu ya. filosofinya adalah bersifat sebagai salah satu penenang. Oke, luar biasa sekali. Mulai dari daun, bunga, batang semuanya bisa Bisa dimanfaatkan. kita gunakan. Oke, ya kita ke tanaman yang berikutnya. Iya. Sebentar Pak Lois, ada yang kelupaan. Nah, kalau kita membedakan, kalau sebelum berbunga itu kan dia hampir sama nih ya, Iya. dengan kemuning, kemudian dengan jeruk kike itu kan hampir sama gitu ya Iya. daunnya. Untuk membedakannya seperti apa Pak? Dari daunnya. Kalau daun kemuning, jenar itu lincip. Kalau ini bulat, Bulat, ke ujungnya atas. bulat Iya, ya. jadi kalau kemuning itu bentuknya meruncing seperti ini, Iya. tapi kalau pacar Cina membulat. Cenderung lebih bulat. Iya. Oke. Jadi bisa kita bedakan dari mengenal bentuk daunnya ya pemirsa Iya. ya. Biar nanti kalau beli sebelum berbunga kan tahu oh ini Iya, kemuning, ini pacar pacar Cina. Cina. Oke. Kalau orang Jawa nyebutnya apa Pak selain pacar Cina? Ya, umumnya daun tanaman Pacar Cina. pacar. Oh, Pacar gitu. istilahnya. Iya, iya. Iya. Oke, baik. Ya, kita ke tanam berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah tanaman yang memang secara umum sangat dekat dengan para ibu-ibu, kemudian dipakai sebagai pengobatan. Ini namanya kayu manis. Jadi kayu manis ini besok kalau sudah tua kita ambil batangnya, Bapak, kita ambil batangnya kemudian dikupas menjadi apa istilahnya babaan kayu manis. Ya, jadi kayu manis dalam istilah latinnya Sinanum burmanil adalah tanaman yang bersifat membangkitkan energi terkait dengan masalah kondisi perut kembung, kondisi mual, kondisi sakit, kondisi di mana seseorang itu mengalami gangguan-gangguan saraf. Kita bisa pakai tanaman kayu manis ini sebagai salah satu minuman. Oke, kayu manis. Kenapa disebut sebagai kayu manis? Apakah kayunya ini rasanya manis atau bagaimana Pak? Iya, rasanya baunya harum dan ada unsur manis tetapi bersifat menurunkan kadar gula. Wah, ini cocok nih ya buat para pemirsa yang lagi kena masalah diabetes, karena diabetes sekarang tidak melihat usia ya Pak ya. Bahkan anak-anak pun sekarang sudah banyak yang terkena diabetes. Jadi sangat cocok sekali kalau pemirsa di rumah juga menanam yang namanya kayu manis ini. Tapi dari rasa sendiri sebenarnya kan nggak manis loh Pak. Iya, memang secara umum ada unsur bau manis, tetapi memang secara umum kalau kita sedikit campur gula, rasa manisnya gula akan lebih terasa lagi ya, jadi bisa mengikat gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kandungan yang terdapat pada kayu manis ini apa saja Pak? Secara umum kayu manis adalah minyak atsiri, kandungan minyak atsiri, kemudian asam oksalat, damar, kemudian tanin, ada kandungan eugenol. Jadi secara umum tanaman ini luar biasa sekali kalau kita gunakan sebagai bumbu masak, maka orang yang masak ada unsur kayu manis, kembungnya juga tidak akan ada ya. Bisa juga mengurangi bengah, mengurangi masuk angin, mengurangi sindrom dingin, mengaktifkan kelenjar saraf, dan yang utama lagi adalah meningkatkan kondisi fisik tubuh kita agar menjadi lebih fit lagi. Oke, luar biasa. Tapi lebih banyak digunakan untuk resep-resep ini ya Pak, minuman, seperti minuman itu ya. Ataupun yang lain. Bahkan untuk pengobatan biasanya disertai dengan dicampur beberapa ramuan minuman. Contoh untuk pengobatan corona ya, kita bisa pakai kayu manis, serai, jahe, kunyit, dan temulawak sebagai salah satu minuman. Iya, seperti wedang woh itu ya Pak ya. Oke, baik, dari pemanfaatannya sendiri Pak Wahyu, daun, batang, sampai akar apakah bisa dimanfaatkan semua? Jadi kita pakai kulit batang, ranting, kemudian daun. Kalau kulit batangnya kita pakai sebagai salah satu minuman, kemudian rantingnya juga sama sifatnya sebagai salah satu untuk minuman ataupun masakan pengobatan. Kalau daunnya biasanya disuling, biasanya dipakai sebagai minyak atsiri. Kita bisa menggunakan suling untuk aromaterapi. Pak Wahyu, untuk penggunaan segar dengan penggunaan kering dari tanaman kayu manis ini sebenarnya bagus yang mana sih Pak? Semua tanaman kayu manis pemakaiannya harus dikeringkan dulu.
tetapi dalam proses penjemuran tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Oh gitu. Iya. Berarti kalau mengeringkan nggak boleh kena matahari? Langsung, paling nggak ditutupi dengan paranet atau diangin-anginkan di dekat jendela, itu lebih bagus. Karena apa? Menjaga aromatiknya minyak atsirinya agar tidak terlalu menguap. Oh gitu. Kalau misalkan kita sangrai? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Harus diangin-anginkan. Harus diangin-anginkan. Minyak atsinya ngabar, istilahnya keluar. Keluar ya. Gitu ya. Oke. Gitu. Kalau sudah dijadikan serbuk Pak Wahyu, Iya. nah itu dengan sama yang kering kayunya, biasanya kan ada gelondongan-gelondongan jari-jari gitu kan Pak. Nah itu bagus yang mana? Untuk pemakaian memang kita tergantung kemasan ya. Jadi kalau kemasannya bagus, kita bisa pakai apa adanya itu, kita rajang, masih ada batangannya. Tetapi kalau untuk praktisnya memang 1 sendok teh dicampur, itu kalau sudah menjadi satu produk. Tetapi yang tetap bagus adalah tetap batangannya, karena proses perajangan dan penghalusan kandungan minyaknya juga sudah akan keluar. Jadi yang versi babaan pemirsa ya, ini yang terbaik. Untuk pemanfaatannya sendiri dari kayu manis ini Pak Wahyu, untuk pengobatan apa saja? Iya, pengobatan kembung, kemudian gangguan-gangguan pusing, kemudian meningkatkan kondisi fisik, meningkatkan kondisi stamina. Kita bisa pakai kayu manis ini sebagai salah satu campuran ataupun bahan pokok. Contoh untuk cegah corona kemarin ya, kita pakai kayu manis, serai, jahe, kunyit, dan temulawak. Itu manfaatnya adalah meningkatkan fisik, meningkatkan antivirus, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian secara umum juga berefek menangkal radikal bebas yang ada di tubuh kita. Jadi resep ini pernah saya coba, bahkan ngapunten kita tidak suntik vaksin ya, kita mengandalkan resep dari kayu manis dan bahan-bahan yang lain, hasilnya kita tetap aman saja. Tetap aman saja, luar biasa. Jadi sebenarnya pemirsa, tanaman toga ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Yang lebih awal, pertolongan pertama begitu ya Pak tepatnya ya. Oke, luar biasa. Nah pemirsa, nanti di segmen ketiga kita akan menyaksikan penandatanganan MOU ya Pak Wahyu, sekaligus juga potong tumpeng di mana akan dilakukan peresmian untuk tempat di mana Balai Kebudayaan akan digunakan. Dengan menanam pohon yang kita terangkan. Betul sekali. Dan nanti kita juga akan tandai dengan menanam pohon, keempat tanaman atau pohon yang sudah ada di sini sebagai simbolisnya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, seperti apa nanti akan kita ikuti kembali setelah yang satu ini. Nah pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, masih dengan Toga Tanaman Obat Keluarga. Tadi pemirsa juga sudah menyaksikan ada 4 tanaman khas Toga Kota Kediri yang sejak dahulu sudah berada di Kota Kediri, sekaligus ternyata memiliki manfaat dan juga sejarah yang luar biasa sekali ya. Sebelum kita lanjutkan di acara berikutnya, yakni penandatanganan MOU, ada baiknya agar acara hari ini sekaligus ke depannya dalam peresmian Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah ya Kota Kediri ini sukses, sekaligus juga bisa nguri-nguri dan menghidupkan kebudayaan Kota Kediri. Kita akan berdoa secara bersama-sama terlebih dulu. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Subandi, Ustadz kita hari ini, kami persilakan waktunya, semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala mulki jawati wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i sayyidina wa barakatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan rahimatullah. Ampun wakami atur sumonggo kita tasyahud syukur kepada dengan serta kita subhanahu biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awet hormat nikmat dan jababan saenggo kita pada dinakir saken pakempal mandatan waral
wonten ing perguruan tamu siswa menika sholatul wassalamu mugi katut dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pituduh kita nggih saengga kita iman Islam mugi-mugi dipun atur dados baripun saengga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para kowe matur mriki kanthi basa Jawa nggih nguri-uri budaya Jawa ampun ngantos kegiles budaya mancanegara. Kanthi adicara nggih menika Toga KSTV saha adicara persenian bale kebudayaan. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring ijabah sukses selamat awal akhir. Laumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد النبي والأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النبيين حمدا اليقين ويكفي مجدا يا ربنا لك الحمد كما يكفي بالحسن بسم اللهم ولجابي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والعافية والأبد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما وارحمهما ربنا بلغنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم انصر على ديننا ويسر سياستنا وسنة علمنا وبركة رزقنا وتوبة اللهم في شكر لمن ونجد من النار ربنا تقبل منا انك انت الغفور انك ربنا لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين والرضا والعناية والإجابة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa. Semoga saja kedepannya akan bawa segala kebaikan. Mungkin akan ada sepatah dua kata-kata dari Bapak Ketua DKD. Terima kasih. Dengan penandatanganan kerjasama pemajuan kebudayaan antara Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri dengan Yayasan Taman Siswa, semoga semua diuntungkan, semoga semua berkembang, semoga semua kemakmuran meningkat dan nilai-nilai budaya di Kota Kediri akan semakin jaya. Terima kasih. Baik, ya. Yang selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan terlebih dulu. Bapak Pomo untuk memberi sambutan terlebih dulu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku menelpon nih Pak Pomo. Pak Pomo selaku menelpon. Pada sore yang cerah ini, walaupun agak mendung, ya kita bisa hadir di sini dalam rangka MOU atau penandatanganan kerjasama antara DKD Kota Kediri dengan perguruan taman siswa dalam mengembangkan kebudayaan, pendidikan dan tanaman toga. Diharapkan nanti semuanya bisa berkembang dengan baik, dua-duanya, dan ketiganya syukur nanti bisa menjadi stimulan Kediri. Karena dulu ini pernah dipandigani Bapak Budi, Profesor Budi. Iya. untuk karawitan. Ya. Sayang beliau mayang di Kota Kediri, dari kota, meninggal pas pertengahan wayang pada tengah malam. Meninggal. Jadi akhirnya macet sampai sekarang tidak berlanjut. Semoga dalam hal ini kerjasama ini nanti bisa meningkatkan, syukur nanti 1 bulan tiap bulan tampil semacam kegiatan stimulan begitu di Kediri di Taman perguruan taman siswa ini. Yeah. Sehingga masyarakat bisa menyaksikan dengan senang hiburan
dan lain-lain. Saya kira itu terima kasih dan saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Perguruan Teman Siswa. Terima kasih sekaligus saat ini kita saksikan pemirsa untuk penandatanganan MOU dari Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Kami persilahkan sekaligus juga penandatangan secara bersamaan. Ada yang perlu satu lagi, Pak? Pulpen satu lagi. Oke. Secara bersama. Oke, dengan Bapak Ketua Yayasan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, penandatanganan diresmikan. Boleh saya minta tepuk tangannya? Saksi-saksi. Untuk saksi-saksi silakan maju untuk melakukan penandatanganan. Tukar dulu Pak. Bentar. Oke. Bu Restin sama Arif Kusuma. Bapak Arif Kusuma dan juga Bu Restin kami persilahkan sebagai saksi. Ya, silakan bertukar tempat atau digeser. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi? Luar biasa. Jadi sekarang sudah resmi penandatanganan MOU. Semoga ini nanti akan memberikan awal baik untuk kebudayaan Kota Kediri khususnya. Mungkin boleh ditunjukkan ke depan kamera Pak Wahyu. Nah, di penandatangannya bahwasannya sudah resmi ditandatangani baik dari Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri sekaligus dari Yayasan Taman Siswa. Iya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebagai rasa syukur kita akan melakukan prosesi potong tumpeng sebagai wujud syukur atas segala rahmat dan juga anugerah yang diterima hari ini dan selanjutnya akan menjadikan satu kebaikan. Monggo, Pak Wahyu yang melakukan potong tumpeng dan diberikan kepada Bapak Ketua Yayasan. Bismillahirrahmanirrahim, tumpeng kita potong. Tepuk tangannya, Bapak Ibu. Aman, selamat, dipotong tumpengnya tidak jatuh. Yang artinya memberikan keselamatan ini nanti untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini ubur rampe lauk pauknya sebagai simbol keanekaragaman kebudayaan yang ada di Kota Kediri yang nanti juga akan dirangkai menjadi satu bersama Dewan Kebudayaan Kota Kediri. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Sah diberikan. Boleh diicip dulu Bapak. Enak pembuatan. Niki semasa sanes kula soalnya. Ya memang bukan saya. Baik, ya. Oke, selanjutnya pokoknya kita akan melakukan prosesi tanam pohon sebagai simbolisnya ya. Yuk, pemirsa kita akan melakukan tanam pohon sebagai simbolis penanaman tanaman toga khas Kota Kediri. Mari. Nah, pemirsa saat ini kita akan melakukan prosesi simbolis penanaman tanaman toga khas Kota Kediri. Dan ini adalah tanaman pacar Cina yang akan kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Yayasan sekaligus Bapak Ketua Dewan Kebudayaan melakukan penanaman secara simbolis untuk tanaman toga yang berupa tanaman pacar Cina. Iya. Sudah. Ya, luar biasa sekali. Sudah kita tanam, kita akan menuju ke lokasi berikutnya, pemirsa. Kita akan menanam tanaman yang kedua. Ya pemirsa, dan kita melakukan penanaman yang kedua. Ini yang kedua adalah tanaman legundi yang akan ditanam oleh Bu Ristin dan juga Bapak Arif. Monggo silakan langsung kita tanam saja. Baik, luar biasa. Tanahnya jangan lupa ya nanti tumbuh subur. Oke, luar biasa. Ya, boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, Pak Wahyu monggo sebelah sini Pak Wahyu. Sama saya Pak Wahyu.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir, luar biasa Pak Wahyu. Ini kita memiliki satu harapan ke depannya agar ke depan mulai dari peresmian ini akan menjadi lebih maju lagi, berkembang kembali, terutama dalam nguri-nguri kebudayaan Kota Kediri, begitu Pak Wahyu ya. Nah pemirsa, tanpa terasa waktu berlalu sangat cepat sekali. Pemirsa juga sudah menyaksikan langsung tanaman-tanaman khas Kota Kediri yang memiliki manfaat luar biasa untuk menjaga kesehatan, dan juga diakhiri dengan prosesi penanaman secara simbolis. Oke, ada harapan khusus Pak Wahyu, monggo. Iya, jadi harapan toga akan semakin berkembang, masyarakat akan semakin mengenal budaya menanam pohon menjadi salah satu ciri khas masyarakat kita agar Kediri bisa menjadi kota yang indah dan asli. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta khasanah ilmu-ilmu tanaman obat untuk keluarga Anda. Akhirnya saya Dewi Cia bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dapatkan sehat alami dengan Toga Tanaman Obat Keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.